Masa jemaah haji di tanah air untuk memenuhi rukun Islam kelima untuk beribadah haji di Tanah Suci pada tahun 1441 Hijriah harus tertunda akibat pandemi COVID-19. Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan 221.000 jemaah haji Indonesia pada tahun ini. Aroma pembatalan pemberangkatan jemaah haji di tahun ini pun seakan sudah tercium sejak penangguhan umroh dilakukan Arab Saudi pada Februari lalu setelah kasus virus corona mulai bermunculan di negara itu. Dan Menteri Agama Fahrul Razi menyatakan keputusan ini sudah melalui kajian berbulan-bulan terutama saat pandemi COVID-19 terjadi. Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini. Sesuai amanat undang-undang, selain persyaratan kemampuan secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi. Walau pelonggaran lockdown sudah diterapkan Arab Saudi, namun jelas pemerintah Indonesia tak mau ambil risiko kesehatan warga negaranya karena pandemi COVID-19 masih menjadi momok ancaman kesehatan seluruh manusia di muka bumi ini. Berdasarkan data Johns Hopkins, di 2 Juni 2020, jumlah kasus positif seluruh dunia mencapai 6.271.577 kasus dengan total kematian 375.656 jiwa. Di Arab Saudi sendiri, terdapat 87.142 kasus positif COVID-19 dan 525 orang meninggal dunia akibat pandemi ini. Tak kalah banyaknya, ada 26.940 kasus positif corona di Indonesia dan 1.641 orang meninggal dunia. Pembatalan pemberangkatan jemaah Indonesia kali ini bukanlah yang pertama kali. Indonesia juga pernah melakukan hal serupa pada tahun 1946, 1947, dan 1948 karena adanya agresi Belanda. Pemerintah Arab Saudi pun pernah menutup penyelenggaraan haji pada tahun 1814 karena wabah taun. Lalu pada 1837 dan 1858 karena epidemi penyakit dan pada 1892 karena wabah kolera, serta 1987 karena wabah meningitis. Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Haji dan Umroh Baluki Ahmad mencatat ada 17.680 orang yang rencananya akan berangkat melalui haji khusus pada tahun ini turut dibatalkan oleh pemerintah. Tentu kebijakan ini menghantam kemampuan keuangan para penyelenggara haji khusus di Indonesia. Baluki pun meminta agar pemerintah merumuskan stimulus atau paket kebijakan yang dapat melindungi sektor bisnis ini. Ini sesungguhnya melalui pemerintah, Kementerian Agama butuh bagaimana terhadap ke industri yang di bawah kementerian ini, karena kementerian-kementerian lain mengambil relaksasi, mengambil hal-hal lain agar kita bisa masih eksis terhadap apa posisi kita, karyawan masih bisa, segala macam operasional masih bisa. Tapi kalau tidak ada bagaimana pengayoman dari Kementerian Agama yang kita di bawah subsistemnya, ya kita nggak tahu mau apa jadinya. Pembatalan keberangkatan haji ini tentunya dapat menghantam ekonomi Arab Saudi. Bayangkan saja, pendapatan Arab berupa devisa dari sektor wisata religi pada 2018 mencapai lebih dari 50% dari total devisa dari sektor pariwisata secara keseluruhan. Nilai pendapatannya mencapai 12 miliar dolar AS.